Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Lestari. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul implementasi penilaian dalam kegiatan belajar sesuai dengan RPPH observasi yang diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah evaluasi pembelajaran RA dengan dosen pengampu Armanila MPSI. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat lindungan dan keselamatannya saya dapat menyelesaikan tugas makalah saya. Semoga makalah saya ini dapat membantu para pembaca maupun pendengar untuk lebih memahami tentang implementasi penilaian kegiatan belajar sesuai dengan RPPH observasi. Kita masuk pembahasan yang pertama, pengertian penilaian. Penilaian atau asesmen merupakan upaya untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan suatu proses pembelajaran sekaligus sebagai umpan balik bagi guru dan anak. Bagi siswa, asesmen dapat dijadikan evaluasi dirinya sejauh mana mereka memiliki kompetensi setelah mengikuti proses pembelajaran. Sedangkan bagi guru, dapat dijadikan alat evaluasi yang objektif untuk mengukur sejauh mana kemampuan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Selanjutnya, teknik penilaian. Teknik penilaian perlu diperhatikan agar nilai atau hasil yang diperoleh benar-benar memenuhi kriteria penilaian. Hal ini dikarenakan nilai atau hasil yang diberikan menggambarkan bagaimana ketercapaian pertumbuhan dan perkembangan anak. Teknik penilaian berdasarkan lampiran keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 3489/2016 tentang kurikulum Raudatul Atfal adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengamatan atau observasi. Yang kedua, percakapan. Yang ketiga, penugasan. Yang keempat, unjuk kerja. Yang kelima, penilaian. Yang keenam, pencatatan anekdot. Dan yang ketujuh, portofolio. Sedangkan menurut Anissa, teknik penilaian digunakan untuk anak usia dini berupa portofolio, observasi, unjuk kerja, catatan anekdot, dan hasil karya anak. Menurut Latif dan kawan-kawan, teknik penilaian pada anak usia dini terdiri atas pengamatan, penugasan, unjuk kerja, pencatatan anekdot, percakapan atau dialog, laporan orang tua, dan dokumentasi hasil karya anak atau portofolio, serta deskripsi profil anak. Menurut Aisyah, bentuk teknik penilaian prasekolah yaitu unjuk kerja, hasil karya, dan penugasan. Sedangkan menurut Waseso, teknik penilaian perkembangan anak yaitu observasi, wawancara, dan portofolio. Dari beberapa pendapat para ahli dapat disimpulkan teknik penilaian yang dilakukan pada anak adalah sebagai berikut, yaitu observasi, hasil karya anak, catatan anekdot, skala capaian perkembangan, portofolio, dan laporan yang dilihat pada anak. Pada tahap berikutnya, jumlah unsur yang dinilai cukup satu indikator dan setiap dominan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Seiring dengan terbiasa dengan proses penilaian otentik tersebut, maka jumlah indikator yang dinilai mulai bertambah. Misalnya, yang pertama unsur dari sikap, yang kedua indikator dari keterampilan, dan yang ketiga indikator pengetahuan. Kemudian ditetapkan alat dan kriteria penilaian harus disesuaikan dengan indikator yang telah ditetapkan dalam RPPH. Selanjutnya, implementasi penilaian dengan observasi atau pengamatan. Implementasi ialah kegiatan yang dilakukan melalui perencanaan dan mengacu pada aturan tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan tersebut, atau tindakan untuk menjalankan rencana yang telah dibuat. Hasil implementasi akan maksimal jika penerapan dilakukan sesuai rencana sebelumnya. Akhirnya, implementasi bermuara pada sistem atau mekanisme.
Tujuan implementasi yaitu untuk menguji suatu prosedur dalam kebijakan, menguji kemampuan masyarakat atau anak, dan untuk mengetahui keberhasilan kebijakan itu sendiri. Sistem yang melalui pengujian akan semakin terjamin untuk pengguna di masa depan. Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan guru secara langsung dan alamiah untuk mendapatkan data atau informasi tentang perkembangan dan permasalahan pada anak dalam berbagai situasi dan kegiatan yang dilakukan. Jadi dari penjelasan tersebut, penjelasan dari implementasi dan observasi dapat disimpulkan implementasi penilaian dengan teknik observasi dapat dilakukan dengan cara membuat catatan harian pada anak. Catatan harian dilakukan guru selama melakukan observasi di saat anak bermain. Jika anak cukup banyak, sebaiknya guru memfokuskan pada beberapa anak di setiap harinya secara bergilir, sehingga dalam 1 minggu atau subtema, semua anak sudah teramati dan tercatat perkembangannya dalam catatan harian. Catatan harian tidak berdasarkan asumsi atau menurut sudut pandangan pengamat, misalnya menuliskan budi agresif, bosan, marah, dan lain-lain. Catatan kejadian segera dilakukan pada peristiwa berlangsung, tidak menggunakan kata-kata yang subjektif dan ambigu. Menulis nama dan usia anak, tanggal dan waktu, tempat kejadian, serta peristiwa yang diamati. Sesuai KD dan indikator perkembangan, tentukan KD dan indikator perkembangan mana yang relevan dengan peristiwa yang dicatat. Untuk itu, catatan harian dapat dijadikan teknik yang tepat dalam penilaian observasi. Untuk format penilaian observasi dan RPPH dengan teknik penilaian observasi, teman-teman dapat melihat dalam makalah saya. Demikian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.